kami langsung ditempatkan di Panyai di Nartali. Begitu semua. Nah, nanti tahun 1973 Bapak melamar di Dinas Pertanian. Sudah melamar di Dinas Pertanian. 1973 saya diterima sebagai pegawai honor. Dinas Pertanian ini waktu ini belum, ini masih hutan. Masih Hutan ada lebat. rumah-rumah juga. Belum ada rumah-rumah, jalannya belum ada. Sedangkan Karangkumari di situ rumah satu-satu. Iya. Jadi itu sudah 1972 Bapak sudah di sini. Nah, kemudian Bapak sebagai jemaat, anggota jemaat, saya sebagai pemuda di Immanuel Kota Lama. Waktu itu kami jalan kaki sampai di Ororodo. Sudah. Nah, jadi itu sudah, jadi usaha kebiat, saya kenal ada mama kami sudah saya duluan di sini. Baru mama istri ya. 26. Baru mama datang semua ke sini. Sudah. 26 bersama ke sini. Nah, jadi saya kerja sebagai pegawai honor di Dinas Pertanian 1973. Ini belum ada bangunan Kodim ini di Kota Lama. Kores. Di pembangunan Gereja Sion, artinya dulunya Laharoi jadi cabang kebaktian dari Immanuel. Jadi Immanuel yang ya sebagai ya, orang tua waktu itu 1972. Jadi saya waktu itu menjadi anggota jemaat di Immanuel Pemuda. 1974 baru saya sebagai jemaat di sini. Sion. Dulunya Lahawi, tapi setelah itu ditingkatkan menjadi Sion. Itu memang ya itulah kondisi waktu itu memang masih ini. Jemaat juga tidak begitu banyak. Yang sekitar 15 keluarga yang membentuk jemaat ini. Kalau Bapak hanya 1972, 73, terus 74 masih sebagai anggota jemaat di Sion. Jadi yang tua-tua sebanyak 15 orang sudah. Mungkin mereka ada ceritanya. Bapak Sawo, Bapak Rumeren, Bapak Wonar, Bapak Sadi, ya, semua ada di Bapak ada. Bapak membentuk jemaat ini, teristimewa Bapak almarhum Markus Dolfinus Sawo. Bapak juga pendeta Sawo. Nah, terus Bapak Nabot Rumere, Bapak nama-nama semua ada. 15 kakak yang membentuk jemaat ini. Bapak hanya melanjutkan 1972, 1974. Nah, ini. Karena waktu itu belum ada pendeta. Makanya kami sebagai kaum awam dipercayakan oleh jemaat untuk ya, melayani jemaat ini. Nah, dipercayakan oleh jemaat dua periode dari 90, 98. Terakhir dari kaum awam baru mulai dengan pendeta, jabatan-jabatan pendeta dari Bapak Bonsapia, ya semua ada dalam. Sampai yang sekarang ini pendeta Yunus Bawbedari. Ya, puji Tuhan karena pagi ini saya bisa panah wawancara dengan Bapak. Karena mereka yang membangun jemaat ini semua sudah pergi. Terima kasih karena kesempatan ini Bapak anak datang untuk bisa
Tiara kan 50 tahun Jemaat Sion tanggal 10 Oktober 1671 jemaat ini didirikan. Jadi saya akui bahwa saya bukan pendiri jemaat ini. Yang tadi 15 orang ada dalam. Mereka yang merancang ini jemaat. Mereka yang merancang jemaat ini jemaat Sion. Jadi dulunya Laharoi, tapi setelah itu ya mereka tetapkan sebagai jemaat Sion. Ya ini memang betul pertama kali membangun jemaat ini ya dengan susah payah, tapi puji Tuhan karena Tuhan punya itu yang saya pesan anak-anak muda, anak-anak yang cucu-cucu, anak-anak cucu-cucu supaya menjadi satu untuk membangun jemaat ini. Itu yang Bapak pesan, mengharapkan supaya anak-anak, cucu-cucu mari sehati untuk membangun jemaat ini. Jemaat ini kita semua. Kita keluar dari sini dengan bis atau ada yang mau pakai kendaraan silakan, tapi nanti yang pakai kendaraan tinggal di Immanuel dulu, jalan sampai di Sion, semua acara selesai baru kembali ambil lagi. Itu protapnya begitu. Saya sendiri juga nanti pakai mobil karena ketinggalan sana, kita jalan sampai sini selesai. Berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasih. Untuk menuju ke tahun 50, perayaan dalam rangka Jemaat GKI Sion Kampung Harapan berkarya melayani dalam memberitakan Injilmu di tengah-tengah jemaatmu dan juga di beberapa pos pekabaran Injil yang diberikan tugas dan tanggung jawab oleh gerejamu. Kami akan melintas sejarah itu lewat prosesi napak tilas yang berlangsung mulai dari Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Kasihlah semua yang ikut berjalan. Biarlah sukacita ini akan menghadirkan juga sukacita di tengah hidup keluarga rumah tangga, dan sepanjang kehidupan mereka dipenuhi oleh kuasa kasih dan berkat. Untuk selanjutnya, hamba berdoa bagi panitia Hari Besar Gereja Jemaat Sion yang menata dan merangkai seluruh acara ini, juga panitia pembangunan gedung gereja yang mempersiapkan pada perayaan puncak hari besok untuk sekaligus meletakkan batu pertama tanda dimulainya pembangunan ini. Terima kasih Bapa di surga, supir bus yang membantu kami, dan juga semua dari seksi perlengkapan dengan mic dan seterusnya yang mereka siapkan. Jaga ada orang punya tanaman apa lingkungan yang tidak boleh diganggu, jangan diganggu, karena perjalanan kita hanya satu arah. Immanuel seperti dulu orang tua kita, perintis dan pendiri dari Immanuel Kampung Harapan dan untuk Jemaat Sion. Saya pikir demikian. Terima kasih. Selamat melaksanakan perjalanan ini, napak tilas ini sebagai lintasan sejarah 50 tahun yang lalu. Shalom. Ini
Iya. Anak-anak.
yang dihiasi kasih sayang, saling membagi ketika ada yang membutuhkan. Namun yang tak pernah dilupakan adalah keinginan datang bersekutu pada hari Minggu sebagai buah dari pengajaran para sending akan hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Maka para ketua yang mendirikan jemaat GKI Sion pun memulai persekutuannya dari tempat ini, yakni Jemaat GKI Immanuel Kota Lama. Dan kini, dikala kita mengenang itu semua, maka kita akan menelusurinya dalam bentuk ibadah Napaktilas. Ibadah Napaktilas dalam merayakan Jubileum HUT ke-50 Jemaat GKI Sion Kampung Harapan Nabire akan diawali dengan sambutan pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Sion Kampung Harapan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua PHMJ dan sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan cenderamata Jubileum kepada PHMJ GKI Immanuel Kota Lama. Dan kepada yang terkasih, Bapak dan Yang Maipon, disilakan. Shalom. Seluruh majelis jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang kami hormati, Bapak Pendeta Bapak Dari selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Sion Kampung Harapan beserta seluruh teman-teman majelis, Ibu Pendeta Maman Taman selaku pelayan dalam Jemaat Sion Kampung Harapan, yang kami hormati tua-tua kita Jemaat Sion. Hari ini kita sudah 49 tahun 355 maksudnya 364 hari. Jadi 49 tahun 364 hari. Kita besok kita akan memasuki tepat 50 tahun Jemaat GKI Sion Kampung Harapan menjadi jemaat mandiri yang bernaung di bawah kasih penyair. Kita hari ini berkumpul di sini untuk mengenang kembali perjalanan 50 tahun yang lalu. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah kita antara Jemaat Immanuel dan Jemaat Sion, kita Sion tidak peribadatan atau aktivitas yang dikasihi. Perjalanan yang sebentar kita akan lalui akan menjadi suatu catatan sejarah bagi kami sekalian. Bagi kami PHMJ maupun majelis yang ada, secara khusus menjadi catatan sendiri. Karena kita akan sulit untuk mengulang 50 tahun lagi. 50 tahun lagi kami saat ini hitung-hitung berarti bisa 95 tahun lebih. Dan itu usia yang saya pikir susah untuk manusia saat ini mencapai. Sehingga untuk generasi yang saat ini, anak-anak sekalian,
mengikutilah perjalanan Napaktilas ini dengan baik, akan menjadi satu catatan sejarah bagi kita sendiri, keluarga jemaat GKI Sion Kampung Harapan, tetapi juga menjadi catatan sejarah bagi jemaat Immanuel dan bagi Klasis Nabire. Dalam tugas saya jemaat GKI Sion Kampung Harapan, banyak sekali berkat yang saya dan keluarga terima. Tapi saya belum bisa berbuat lebih dalam jemaat Sion. Kita terus dalam usia Jemaat Sion nanti yang ke-50 pada esok hari, kita semua bisa mendapatkan kasih Tuhan. Kita ingat nyanyian rohani 157 ayatnya yang kedua. Meski aku bekerja tahan sampai berlelah, tidak cukup kuatku hanya oleh sayangmu. Ini menjadi pegangan kita, teman-teman majelis. Mari kita bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Selamat mengikuti Napaktilas ini. Kiranya Napaktilas ini menjadi catatan sejarah bagi kita dan menjadi berkat bagi Immanuel sebagai jemaat induk, bagi kita Sion Kampung Harapan, tapi juga bagi kita sekalian di Klasis Nabire dan di tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih. Persekutuan Peribadatan Napaktilas, kami mewakili majelis jemaat, juga seluruh warga jemaat, menyerahkan cenderamata kepada jemaat induk, jemaat Immanuel Kota Lama sebagai satu persekutuan dan perserikatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjadi tanda mata bagi kita bahwa kita adalah satu gereja Kristen Injil di tanah Papua. Terima kasih. Kami menerima apa yang diberikan sebagai cenderamata dari jemaat GKI Sion kepada kami, pelaksana harian majelis jemaat GKI Immanuel Kota Lama, menjadi sebuah kenangan yang tidak akan kami lupakan, dan menjadi sesuatu catatan dan sejarah yang penting bagi kita untuk terus menatap di depan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jalan setapak yang penuh dengan rembukan liar dan alam-alam. 15 keluarga dari Kampung Harapan bergegas menuju Kota Lama pada hari Minggu pagi. Keceriaan terpancar dari raut wajah mereka karena kerinduan akan persekutuan yang memuji dan menyembah Sang Juru Selamat di hari yang cuaca yang cukup bersahabat dan meninggalkan sisanya di pagi hari. Maka jalan setapak itu tak akan meninggalkan keceriaan hati dan wajah warga jemaat GKI Immanuel Kota Lama yang berdomisili di Kampung Harapan kala itu. Terbesit keluh yang tertahan di balik semangat yang tak pernah pudar untuk taat pada hukum alam yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tantangan alam ini pun menjadi pergumulan warga jemaat dari Kampung Harapan untuk mewujudkan persekutuan di hari Minggu yang kudus, tanpa harus melewati
Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri bersama kita menyanyi dari dalam nyanyian Rohani 94 ayatnya yang pertama dan kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan kata Tuhan. Ibadat ini. Sang Kepala Gereja dan dengan tuntunan Roh Allah yang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera akan menuntun jemaat sekalian dalam ibadah napak tilas ini. Amin. Jemaat disilakan duduk. Rohani 3, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak. Hallelujah.
Cek. Tidak konek. Ih, suruh dong. Audionya. Audio kalau begitu manual. Manual. David Subawa, David Subawa. Masuk di ini. Juan. Alvaro. Berkata, hendakmu
hati rendah. Kita punya dan Ini ulang tahunnya Citraka 50. Mantap. Lebar, ada zero. Ini harus wartawan. Bapak Ibu dan adik-adik yang kami kasih, karena kita sedang berada di jalan turun yang agak sedikit ekstrim. Untuk itu bagi Bapak Ibu dan anak-anak saya berhati-hati, jangan terburu-buru. Kenapa kau terlalu tinggi matang? Ini tempat penyeberangan kali. Pipanya sudah tidak ada. Om sudah lain. Pipa itu sudah lepas. Lewati masa kecil, lewat kali. Pipanya sudah tidak ada. Iya. Begini lihat kalau ini saya akan kontak. Buka mulut pada angin. Yes, pendeta. Jangan di bawah pohon yang kayu kering. Jangan berdiri di bawah pohon. Jalan di depan sebentar. Ya mirip tapi tidak kacamata pula. Saya memang dulu juga pakai kacamata. Oke Bapak. Ya, Bapak ini dari misionaris. Tukang sending Kama Amerika. Menjelang ke pedalaman Paniai. Karena peran di pedalaman, beliau turun buka lapangan ini untuk basis pelayanan gereja Kemainjil ke pedalaman Paniai.
dan akhirnya bisa buka jemaat Tlahairoi. Ya. Olahraga. Hari Minggu tanggal 21 Maret 1971 dalam suatu ibadah yang dipimpin oleh guru Jemaat Hen Sawaki. Tempat ibadah ini berukuran 12 meter kali 6 meter, beratap daun nipah atau daun bobol dan berdinding papan cincang serta berantai tanah. Persekutuan di tempat ini dinamakan Bakal Jemaat Sion, menggantikan cabang pelayanan ibadah Tlahairoi. Beberapa bulan kemudian, setelah diresmikan dan diteguhkan pada sidang pertama kasus GKI Panyai di Oyehe pada tahun 1971, Majelis Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nadire mengusulkan peningkatan status Bakal Jemaat Sion ini menjadi jemaat penuh. Usul ini disetujui peserta sidang dan disahkan sebagai keputusan sidang pertama kasus Panyai. Dan pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 1971, Guru Jemaat S. Rumawi sebagai anggota Badan Pekerja Klasis Panyai memimpin ibadah pentabisan dan mengesahkan dan membaptiskan nama jemaat sebagai Jemaat GKI Sion Kampung Harapan, yang kemudian kita memperingati sebagai HUT Jemaat. Dan pada hari ini dan pada hari esok, jemaat ini genap berusia 50 tahun. Mengembang status sebagai jemaat penuh, mendorong warga jemaat untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanannya. Sejak tahun 1973, di tempat ini diaktifkan pelayanan bagi persekutuan unsur-unsur jemaat, diawali dengan unsur PAR yang menghilangkan kevakuman pelayanan, di mana sejak hari Minggu 20 Mei 1973 memulai kembali pelayanan
kepada unsur par sampai berlanjut terus pada setiap hari Minggu dan berjalan dengan sampai saat ini, sehingga hari ini diperingati sebagai HUT unsur par Jemaat GKI Sion Kampung Harapan. Hal besar yang terjadi di tempat ini adalah lahirnya pemikiran visioner untuk membangun gedung gereja baru pada jalur jalan utama di kota Nabilah yang sedang berkembang dengan luas lokasi yang cukup memadai untuk pembangunan sarana pendukung pelayanan lainnya. Semangat bersekutu yang berkembang di tempat ini kemudian melahirkan berbagai program-program pelayanan yang terus memelihara persekutuan Jemaat GKI Sion Kampung Harapan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tempat ini pada tahun 1973, kalau saya sendiri tanggal 16 Februari 73 mendarat di lapangan yang sekarang aspal ini, waktu itu mendarat di atas rumput. Dan tempat tinggal saya dari sini ke pinggir kali sekitar 100 meter lebih. Setelah beberapa minggu kemudian kami mengikuti ibadah-ibadah yang dimulai atau dilakukan pada waktu itu dan tempat yang sekarang kita berdiri ini. Rumah atau gereja yang kami pakai seperti penjelasan tadi beratapkan daun bobo. Dulu kami pakai daun bobo. Sekarang PAM yang sekarang ini pakai diapu, bukan daun tapi diapu yang di plastik, di botol. Karena dong sendiri jelaskan itu yang salah. Tempat ini dimulai dengan daun bobo, papan cincang, bangku dari kayu buah, dan beralaskan tanah yang sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak, cucu dan cici berdiri. Dan tahun itu 1973 saya mulai mencoba untuk memanggil anak-anak untuk kami melaksanakan sekolah minggu pada tiap-tiap hari Minggu. Dan di sini, di tempat yang kita berdiri ini, mulai ada perencanaan setelah sekolah minggu, mulai muncul dan timbul percakapan-percakapan tentang bagaimana melengkapi struktur jemaat teristimewa pada unsur-unsur. Namun pada waktu itu jumlah kakak di dalam jemaat ini tidak seperti yang sekarang, sehingga semua dibentuk tapi timbul tenggelam sampai di perpindahan dari tempat ini ke tempat yang sekarang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Baru ada upaya-upaya, tapi juga dengan bertambahnya jumlah anggota jemaat, maka mulai terbentuk unsur-unsur
yang tadi dibutuhkan untuk melengkapi struktur organisasi di dalam jemaat. Tapi di tempat ini awal mulai direncanakan dan dipercakapkan lewat sidang-sidang jemaat dan terpenuhi semua di tempat atau lokasi yang sekarang ada jemaat pakai. Dengan demikian mewakili 15 kakak awal. Ada beberapa dari mereka, generasi mereka yang masih hidup, yakni Nenek Rumere, Nenek Merani, dan Nenek Sadi. Setelah saya datang bersamaan setelah kami berada di lokasi baru Bapak Noriwari. Dengan demikian saya mewakili semua 15 kakak ini untuk menyampaikan bahkan memberi pesan untuk Bapak Ibu sekalian untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas upaya mereka hingga jemaat ini boleh dari pos ibadah datang kepada bakal jemaat, dan di hari esok kita akan melaksanakan 50 tahun sudah jemaat ini berada di kampung ini. Untuk itu apa yang telah dirintis dan dilakukan oleh 15 kakak itu, sekarang kalau tidak salah 300 kakak kan? 340 kakak. Coba bagi dengan 15, sudah berapa? Kalau boleh ditambah dan ditingkatkan, tetapi jangan jadi penonton. Apa yang menjadi program dan apa yang diputuskan. Dulu kami 15, setelah itu meningkat jadi 20. Tapi begitu kami putuskan apa di dalam sidang, tanpa uang, tanpa alat seperti alat kerja seperti yang sekarang, tapi kami lakukan, kami kerjakan itu, dan sampai dengan membangun gedung gereja yang permanen, yang terjadi perombakan, dan besok akan melakukan peletakan batu pertama untuk membangunnya kembali. Dengan demikian di hari esok merupakan hari bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk mulai melakukan penaburan benih baru. Taburlah benih yang baik agar menuai hasil yang baik, dan itu kami lakukan pada waktu itu. Dan secara pribadi apa yang saya tabur saya sudah tuai. Terima kasih, selamat berhari ulang tahun yang ke-50. Kiranya menjadi semangat motivasi untuk mendorong kita agar peletakan batu pertama di hari esok Bapak Ibu mulai menabur benih baru dan diselesaikan tepat waktu agar dipanen hasilnya juga tepat waktu. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan dalam nyanyian Mazmur 81 ayat 1 dan ayatnya yang ke-9. Nyanyi bangsaku dan bersukacita bagi Tuhanmu. Nyanyi bangsaku dan bersukacita bagi Tuhanmu, ialah kekal Allah Israel, kekuatan kita.
jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, bersama dengan segenap orang percaya dari segala zaman dan di segala tempat, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan Imam Rasuli. Bukan perjalanan hidupku. Jemaat, sambil kita berjalan dari pos 3 menuju ke pos 4, di pos 2, kita memuji Tuhan dengan nyanyian dan yang disiapkan. Jadi sekarang kita mau keluar dan berjalan. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyi rohani nomor 79 sambil berjalan. Tuhan kekal Raja hati kami, kami tak sesat, ikut firman-Mu, beriman teguh pada jalan damai. Kami tuh agar di gangguan kami bersatu sampai hari. Itu mahkota bahaya, jangan sesat di dunia. Ikutlah tanganmu gerak, jalan benar yang kau tempuh. Itulah Kristus Tuhanmu. Jangan kuat diri, membimbing dengan tangannya. Kristus kami pimpin yang teguh, kehadiranmu dan hidupku. Janganlah takut perang berat, senjatanya tetap dekat. Nanti kau masuk di negeri, tempat kau dimahkotai. Setelah mendapat respon dari jemaat Induk GKI Immanuel Kota Lama, maka persekutuan jemaat baru dan belum berjumlah banyak ini dinamakan cabang pelayanan ibadah Raharoi. Ibadah pertama kalinya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Maret 1969 yang dipimpin oleh Bapak Penatua Markus Dolfinus Saud. Untuk ketertiban cabang pelayanan ibadah ini, Majelis Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire menugaskan Guru Jemaat Sakeus Yumame sebagai pelayan jemaat sekaligus Ketua Jemaat GKI Immanuel Kota Lama mendampingi kegiatan pelayanan pada kelompok Raharoi ini. Ibadah pada setiap hari Minggu dilaksanakan dalam sebuah ruangan pada kantor Pertanian Rakyat Nabire atas seizin Kepala Kantor di kala itu. Kegiatan pelayanan terus berjalan di tempat ini dan jumlah warga jemaat pun terus bertambah sampai berjumlah 18 keluarga yang bergabung pada persekutuan Raharoi ini. Ruangan kantor tempat beribadah Minggu saat itu sudah tidak memadai lagi, sehingga di tempat inilah kemudian diputuskan dalam rapat jemaat untuk segera membangun tempat ibadah sederhana yang dikoordinir oleh Bapak Ngelman Wunar dan dibangun pada lokasi di ujung bandara yang telah kita lewati tadi. Setelah keluar dari lokasi ini, kita akan merefleksikan sejul semangat para pendahulu jemaat kita ini
Ketiga, bergotong royong dan memikul material untuk membangun tempat ibadah. Keluarga Wonar kembali menyumbangkan material dari lokasi mereka untuk kita pakai di besok hari pada acara peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja Jemaat GKI Sion Kampung Harapan yang baru. Baik jemaat, kita arahkan perhatian kita kepada liturgi di masing-masing kampung kita. Kita akan mengaku dosa dan menerima berita keampunan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah kudapat sayang Tuhan. Sudah kudapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib, lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jemaat, mari kita keluar dari pos kedua menuju ke pos 4. Tetap berlanjut sesuai dengan kriteria.